Akhirnya betul-betul diletakkan paman yang sudah dibunuh itu, kemudian diletakkan di kabilah lain, dan dituduh bahwa kabilah itu sudah membunuh pamannya dan harus bayar diat. Licikan, pertama mau ngambil hartanya, yang kedua mau ngambil diatnya. Akhirnya kemudian kabilah yang diletakkan jasad paman itu tidak terima. Kenapa? Karena merasa tidak membunuh masalahnya. Loh, kami tidak membunuh, kok kami dituduh pula membunuh? Sementara kabilah dari pamannya itu bangkit dan menuduh bahwa kalian yang membunuhnya, dan provokatornya adalah ponaannya ini, anak dari pamannya, anak dari saudaranya orang kaya itulah yang memprovokasi orang jadi provokator. Seolah-olah orang itu dan kabilah itu yang membunuhnya, sampai mau perang dua kabilah gara-gara kasus ini. Akhirnya sebelum terjadi peperangan, orang-orang yang berakal di antara mereka berkumpul. Lah, ngapain kita perang? Kan kita punya Nabi Musa. Cobalah kita tanyakan sama Nabi Musa, kira-kira siapa yang membunuh orang ini? Boleh jadi ada solusi. Yuk kita berangkat kepada Nabi Musa. Kisah inilah baru dimulai. Maka berangkatlah mereka kepada Nabi Musa. Apa katanya? Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Setelah mereka datang kepada Nabi Musa, Musa pun berdoa kepada Allah, turun wahyu. Musa, katakan kepada Bani Israel, kalau ingin menyingkap pembunuhan, siapa dalang pembunuhnya, perintahkan Bani Israel, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Sampai di sini Allah mudahkan. Namanya sapi betina itu mudah dicari. Anda mau nyembelih yang kecil, yang besar, yang jantan, yang perawan gitu ya. Ataupun sapi yang cacat, yang sehat, yang warna-warni, yang enggak berwarna gitu ya. Boleh, silahkan. Yang penting sapi betina. Itu awalnya dimudahkan. Tapi Bani Israel ini su'ul adab, jelek akhlaknya sama nabinya. Mereka malah mengejek Nabi Musa dan mengatakan, atattakhiduna khuzwa, wahai Musa, kau hendak membodoh-bodohkan kami. Kami tanya siapa pembunuhnya, kau pula suruh kami menyembelih seekor sapi betina. Apa hubung kait antara pembunuhan dengan sapi betina? Tidak nyambung. Mereka tidak paham bahwa ini perintah Allah. Makanya Musa murka dan mengatakan, a'udzubillah an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah. Ini seruan ini bukan karena kejahilanku, ini perintah Allah. Barulah kemudian mereka mau melaksanakannya, tapi mereka tanya macam-macam soal sapinya. Apa tanyanya? Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Mereka berkata, wahai Musa, berdoalah kepada Rabbmu, jelaskan kepada kami sapi betinanya kayak apa. Lihat bagaimana su'ul adab, buruk ucapan Bani Israel ini. Harusnya mereka mengatakan qalu du'u lana rabbana, bukan rabbaka. Itu kan Allah Tuhan kita, seolah-olah itu Tuhan Musa saja, bukan Tuhan Bani Israel. Mereka mengatakan, wahai Musa, berdoalah kepada Rabbmu, harusnya kepada Rabb kita, kan begitu. Itu kan su'ul adab namanya. Coba doa sama Tuhanmu, seolah-olah dia tidak punya Tuhan. Coba terangkan sapinya kayak apa. Gitu ya. Maka Musa menjawab, sapinya itu la farid wala bikr, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, sedang-sedang saja. Sapinya sedang-sedang saja, tidak tua, ya tidak muda. Faf'alu ma tu'marun, sudahlah lakukan saja. Sebenarnya nyari sapi yang tengah-tengah banyak. Maksudnya yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, lihat dari usia saja sudah dapat. Tapi mereka memang hendak memperberat diri, maka Allah beratkan sekalian. Fasyaddadu fasaddadallah. Ketika mereka hendak berat, Allah berikan berat.
Kemudian mereka mengatakan, qalu ulana rabbaka yubayyilana ma launuha. Gini wahai Musa, nampaknya enggak jelas itu. Sekarang kami tanya warnanya lah. Kayak apa warnanya itu sapi itu? Maka Musa mengatakan warna sapinya, qala innahu yaqul innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Oh, sapi betinanya warnanya kuning tua, artinya kuning pekat, nggak ada warna lain. Kan sulit ikhwan cari sapi betina warna kuning pekat, kuning tua, kecuali sapinya dipilok. Kan susah warnanya, mau nyari di mana? Ya, warna sapi kayak gini nih cukup tidak, faqi'ul launuha tasurrun nadhirin, di mana kuning itu tidak ada warna lain kecuali kuning, dan kalau orang melihatnya langsung suka. Karena tidak semua orang suka sapi kan, tapi khusus sapi ini kalau orang melihat langsung senang. Wah, makin sulit lagi. Dasar degil Bani Israel masih dibilang nggak jelas. Gimana nggak jelas? Usianya yang tidak terlalu muda dibilang nggak jelas. Tanya warna sudah jelas, cari yang kuning pekat, tidak ada warna lain, dibilang nggak jelas. Tanya lagi, qalu ulana rabbaka yubayyin lana mahi innal baqarata syabaha alaina wa inna insyaallah la muhtadun. Maka mereka mengatakan, wahai Musa, tolonglah berdoa lagi, jelaskan sejelas-jelasnya. Sapi yang mau kami sembelih itu nampaknya masih samar tuh. Bani Israel nih degilnya kayak gitu, masih samar nih, nggak jelas juga nih katanya. Pada sudah jelas dibilang nggak jelas. Ya. Tolonglah jelaskan yang sejelas-jelasnya biar kami dapat petunjuk. Oke, kata Nabi Musa. Musa berdoa kepada Allah kemudian mengatakan, qala innahu yaqul innaha baqar la dhalulun tuthirul arda wa la taskil hartha musallamatu la syiyata fiha. Qalul ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Kemudian dan Musa menjawab, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang baru jelas sapinya. Masalahnya ada enggak sapinya? Dibilang udah jelas, sapinya ada enggak? Itu. Rupanya satu Bani Israel yang punya sapi kayak itu cuma satu. Anak yatim. Anak yatim punya sapi, itu warisan satu-satunya dari orang tuanya, persis sifatnya seperti yang disifatkan oleh Musa kepada Bani Israel. Maka Allah mengirim malaikat untuk menjelma manusia dan mendatangi anak yatim yang punya sapi itu. Maka datanglah malaikat dan mengatakan, sini nak, sebentar lagi sapimu akan ditawar orang, dan pasti tidak akan mencari sapi kecuali sapimu. Maka jangan kau kasih ke mereka. Tapi kalau seandainya mereka kekeh ingin sapimu nak, jualah sapimu dengan emas seberat sapimu. Emas seberat sapi, gimana pula tuh? Ya, kalau emas Jawa ya lah, mas kemana mas kan itu ya, berat tuh kan itu ya. Tapi kalau emas ini, emas gelang, emas anting, emas kalung, ini seberat sapi dari mana? Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana hampir-hampir mereka tidak sanggup melakukannya. Apa kata Allah? Fakulna deribu wa idza fadhabahu wa ma kadu yaf'alun. Di ujung ayat Allah mengatakan fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Maka mereka pun berhasil menyembelihnya, tapi hampir-hampir gagal. Kenapa? Bukan tidak ada sapinya, ini sapinya sudah ada. Masalahnya mahal sekali. Ya, karena harus membeli dengan emas seberat sapi itu. Dari mana coba? Terpaksalah akhirnya mak-mak, ibu-ibu gitu ya, dicopotin antingnya, kalungnya, gelangnya, dikumpulkan di kilo,
Kemudian setelah seberat sapi itu baru anak yatim memberikan sapinya. Anak yatim ini kaya mendadak gara-gara jual sapi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Setelah kemudian dapat sapi, apa yang terjadi? Dibawalah sapi itu kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa menyuruh untuk menyembelihnya, disembelihlah sapi itu. Kemudian diambillah bagian daging dari sapi itu, kemudian dipukulkan ke orang yang mati. Tiba-tiba hidup dia. Kemudian Musa bertanya, "Hei, siapa yang membunuhmu?" Kemudian orang yang mati ini melirik-lirik, ternyata pandangannya langsung ke keponakannya. "Tuh yang bunuh saya tuh," katanya. Habis itu mati lagi. Ya, hanya ngasih tahu pembunuhnya, habis itu klak mati lagi. Tapi kan di sini sempat hidup sesaat. Ini namanya hidup setelah kematian. Kuasa Allah, hanya dipukul daging sapi bisa hidup. Tapi yang bisa melakukan seperti Nabi Musa, jangan pula ada orang mati antum pukul-pukul dengan daging sapi kok tak hidup-hidup katanya. Ya, antum bukan Musa. Ya, ngapain pula antum pukul orang dengan daging sapi pula. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini peristiwa yang kedua dari kisah hidup setelah kematian dalam surah Al-Baqarah. Kemudian kisah yang ketiga masih dalam surah Al-Baqarah ayat 259, agak jauh. Al-Baqarah 259. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Baqarah 259 tentang kisah di mana Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana ada seorang nabi yang dalam sejarah disebut Uzair. Kisah Nabi Uzair disebutkan dalam Al-Baqarah 259. Allah mengatakan, "Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athah qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labista mi'ata amin fangdur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah wangdur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas wangdur ilal idham kaifa nunsizuha thumma naqsuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir." Kisahnya begini. Dulu orang-orang Yahudi menguasai Palestina. Tapi orang-orang Yahudi itu terkenal su'ul adab kepada para nabi. Buruk adabnya, buruk akhlaknya, buruk muamalahnya, sehingga terkadang mereka mendustakan nabi, bahkan sampai membunuh para nabi. Sampai-sampai Nabi Zakaria dibunuh orang Yahudi, Nabi Yahya dibunuh orang Yahudi, Nabi Isa pun tidak lepas akan terjadi pembunuhan kalau tidak diangkat Allah ke langit. Banyak, akhirnya kemudian banyak para nabi yang didustakan dan dibunuh. Sebab itulah Allah datangkan kepada Yahudi Bani Israel pasukan besar yang dipimpin oleh Bukhtun Nasr. Ada orang namanya Bukhtun Nasr, penguasa Babil Irak, membawa pasukan besar kemudian menyerang Palestina dan dihancurkan serata-ratanya bangunannya itu, diratakan dengan tanah, orangnya dibantai, perempuannya kemudian jadi budak, yang lainnya pergi tunggang langgang ketakutan, dan banyak orang dibantai di Palestina oleh pasukan Bukhtun Nasr yang datang dari Babil Irak.